Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Komandia Laksamana BP dengan NIM 2023-11-007. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas yang telah diberikan, yaitu mengenai berkaitan dengan penanganan suatu bahan kimia pada suatu usaha dengan skenario yang berbeda-beda. Nah, di sini saya kebetulan mendapatkan skenario 3, yaitu bahan kimia berbahaya. Nah, pada skenario 3 ini memiliki beberapa poin, yang dimana poin pertama itu adalah deskripsi tempat kerja, di mana tempat kerja ini dideskripsikan sebagai suatu pabrik ini memproduksi komponen logam dengan proses pengelasan, pemotongan, dan finishing. Aktivitas utama melibatkan penggunaan mesin las, listrik, gas asetelina, dan bahan kimia terapi seperti cat berbasis logam berat, dan juga cairan pembersih berbahan dasar rasa. Adapun poin yang kedua pada skenario 3 ini, yang dimana kondisi kerja. Dimana kondisi kerja ini adalah suatu hal yang menggambarkan bagaimana keadaan pada lokasi kerja tersebut. Terdapat 3 poin pada kondisi kerja ini. Yang pertama itu area pengelasan, di mana pada area pengelasan ini pekerja mengelas logam tanpa menggunakan pelindung wajah lengkap. Dalam artian hanya menggunakan kacamata biasa. Ventilasi ruangan terbatas, sehingga asap dan gas las menumpuk di area kerja. Tidak ada pembatas antar area pengelasan dan area kerja lainnya, sehingga percikan api memungkinkan sering mengenai pekerja lain. Adapun poin kedua pada kondisi kerja ini yaitu area penyimpanan dan gas bahan kimia, yang dimana tabung gas asetelina disimpan dalam posisi horizontal yang berdekatan dengan tabung oksigen. Nah, cairan pembersih logam disimpan di area terbuka tanpa wadah sekunder dan juga tidak ada alat deteksi kebocoran gas di area ini. Adapun poin yang ketiga yaitu poin prosedur kerja, di mana beberapa pekerja tidak memahami cara memeriksa kebocoran pada selang las atau tabung gas. Tidak ada prosedur standar untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran percikan las. Di sini juga terdapat beberapa potensi bahaya pada skenario 3 ini. Ada potensi bahaya, potensi berbahaya yang pertama itu paparan gas berbahaya, yang dimana asap las mengandung partikel logam berat yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Potensi bahaya yang kedua itu kebakaran dan ledakan, penyimpanan tabung gas yang tidak akan meningkatkan risiko ledakan. Yang ketiga yaitu cedera fisik, percikan api dapat membuat luka bakar atau cedera pada pekerja yang tidak dilengkapi oleh APD atau alat pelindung diri. Potensi bahaya yang terakhir itu terjadinya korosi dan kerusakan akibat tumpahan cairan pembersih berbasis asam. Dapat menyebabkan korosi pada peralatan atau luka pada kulit. Nah, maka dari itu terdapat beberapa tugas yang diamanatkan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh perusahaan ini. Pertama itu identifikasi bahaya serta uh, kaitannya dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan hal ini. Yang dimana saya membagi menjadi 3 poin, yang dimana yang pertama itu pengelasan itu berkaitan dengan tindakan pekerja untuk memotong memotong uh, sesuatu. Oke, yang dimana saya membagi menjadi 3 poin yang ada di sini, yaitu pengelasan. Nah, pengelasan itu seperti kita ketahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu pekerja untuk memotong suatu bahan, khususnya logam. Nah, dari pemotongan logam itu tentunya menghasilkan percikan api. Nah, yang dimana percikan api jika tidak dilindungi oleh alat atau pelindung yang sesuai, itu dapat mengakibatkan dampak-dampak yang tidak kita inginkan. Nah, maka dari itu, pengelasan ini pada perusahaan ini, itu menurut saya tidak sesuai dengan pasal 3 dan juga pasal 9.
pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, dan juga ventilasi kerja tidak memadai pada pasal 3 ayat 1B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang di mana pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 di sini tertulis bahwa dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja sebagai berikut. Yang di mana itu perusahaan wajib memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. Nah, hal tersebut juga menjadi pedoman bahwa di sini perusahaan melanggar undang-undang ini. Selanjutnya ada pasal 9 nomor 1 tahun 1970. Yang di mana pada pasal 9 di sini tertulis bahwa eh, pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan juga kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, yang di sini kita mengetahui bahwa pengurus tidak melakukan pembinaan bagi para pegawainya, sehingga para pegawai tidak memiliki pedoman untuk melakukan suatu SOP. Selanjutnya di sini pasal 3 ayat 1B, yang dimana pada pasal 3 ayat 1B ini tertulis bahwa dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Nah, yang dimana ini juga berkaitan dengan ventilasi yang tidak memadai, sehingga membuat gas di dalam ruangan ini menjadi terkumpul dan menimbulkan potensinya adanya ledakan dan juga kebakaran. Nah, di sini juga selanjutnya di sini tidak adanya pembatas area kerja untuk melindungi pekerja lain. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 8, pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang yang seperti yang kita sudah ketahui bahwa pasal 8 ayat 3 berbunyi mengenai norma-norma mengenai pengujian keselamatan kerja ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Yang di mana tidak adanya pembatasan area untuk melindungi pekerja lain ini mencerminkan bahwa perusahaan tidak memiliki suatu pedoman untuk mengenai tata ruang sesuai dengan perundang-undangan dan juga sesuai dengan eee, jenis usaha yang dilakukannya. Selanjutnya pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Ini tidak sesuai dengan pasal 12 ayat eee, pasal 12 poin C, yang di mana memenuhi dan menaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Nah, yang di mana di sini tidak ada syarat-syarat kesehatan maupun keselamatan kerja yang diwajibkan oleh kepala atau pengurus dari usaha ini bagi pengusahanya. Sehingga pekerja itu tidak memiliki pedoman, balik lagi pedoman di sini yang paling penting menurut saya. Mungkin sekian, lanjut ke poin kedua, yang di mana penyimpanan gas dan bahan kimia. Hal ini tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan Cap 100. Oke, baik, lanjut ke poin kedua mengenai penyimpanan gas dan bahan kimia. Hal ini tidak sesuai dengan Cap 187 Menteri tahun 1999, pasal 2 tentang ketentuan umum bab 1, yang di mana pada pasal 2 ini berbunyi bahwa pengusaha atau pengurus yang menggunakan, menyimpan, memakai, memproduksi, dan mengangkut bahan kimia berbahaya di tempat kerja wajib mengendalikan bahan kimia berbahaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, ini juga menyimpang dari bunyi pasal 2.
di mana pengurus dari usaha ini tidak menyimpan atau mempersiapkan bahan kimia itu secara aman sehingga tidak membahayakan, para pekerja lain. Tentunya, ketika bahan kimia itu disimpan secara tidak baik, pasti menimbulkan bahaya yang lainnya. Karena seperti yang kita ketahui bahan tersebut jika teroksidasi dengan oksigen itu bisa menimbulkan percikan api. Itu pengetahuan saya ketika saya, searching di Google ya. Selanjutnya itu ada pasal 4 tidak sesuai dengan pasal 4 ayat 1G dan juga 1F. Yang di mana, pada pasal ini berbunyi, lembar data keselamatan bahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A meliputi keterangan tentang poin F, 1F yaitu tindakan mengatasi kebocoran dan tumpahan, dan juga 1G yaitu berbunyi penyimpanan dan penanganan bahan. Nah, menurut pasal 4 di sini, pengusaha wajib memberikan suatu keterangan tentang bahan yang disimpan. Sesuai dengan judul undang-undang itu penyediaan dan penyimpanan lembar data keselamatan bahan dan label. Di sini, bahan kimia yang masuk kategori berbahaya menurut saya itu tidak memiliki label dan juga tidak memiliki, ketentuan penyimpanan dan juga penanganan bahan ketika terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu, ini tidak sesuai dengan pasal 4 ayat 1 poin F dan juga poin G. Poin yang ketiga yaitu prosedur kerja. Perusahaan berpotensi melanggar KEP 187 Menteri 1999 pasal 16 ayat 1C. Yang di mana, pasal ini berbunyi bahwa perusahaan yang dikategorikan mempunyai potensi bahaya besar sebagaimana dimaksudkan pada pasal 15 ayat 1 wajib. Poin C yaitu membuat dokumen pengendalian potensi bahaya besar. Yang di mana, eee, ketika bahan kimia itu tumpah atau terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, tidak ada, dokumen mengenai pengendalian potensi bahaya besar. Sehingga ketika ada suatu hal-hal yang besar itu terjadi, tidak adanya penanggulangan, tidak dikarenakan ketidaktahuan oleh para pekerja yang bekerja di sana. Dan juga, hal ini juga bertentangan dengan pasal 19 tentang kewajiban pengusaha atau pengurus. Yang di mana pada pasal 19 ini, pada poin 1, dokumen pengendalian potensi bahaya besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf C sekurang-kurangnya memuat identifikasi bahaya, kegiatan teknis, kegiatan pembinaan tenaga kerja di tempat kerja, rencana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat, dan juga prosedur kerja aman. Nah, hal ini juga tidak ada pada usaha pada, tempat kerja ini. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi bahwa ketika tidak ada pedoman, pasti pekerja yang bekerja di sana tidak memiliki pengetahuan untuk mengatasi keadaan darurat ini. Baik, lanjut ke tugas kedua, yang di mana rancang prosedur. Di mana di sini saya membagi 4 poin penting mengenai rancang prosedur yang saya buat. Poin pertama itu persiapan area pengelasan. Nah, yang dimaksud persiapan area pengelasan ini adalah membuat tata letak dan pembatasan area, memastikan ruangan memiliki ventilasi yang memadai, menyiapkan alat pemadam kebakaran di sekitar area pengelasan. Selanjutnya ada poin kedua, penggunaan alat pelindung diri atau APD, di mana sebelum melakukan pengelasan pastinya alat pelindung diri termasuk pelindung wajah dan mata, sarung tangan tahan panas, pakaian pelindung ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan yang dapat menimbulkan bahaya itu dapat dicegah dengan menggunakan APD. Selanjutnya, poin ketiga melaksanakan pengelasan, yang di mana melaksanakan pemeriksaan terlebih dahulu kepada alat, memastikan prosedur kerja aman, dan dilakukan pengawasan secara berkala. Selanjutnya,
ada poin keempat, penanganan bahaya. Yang dimana hentikan segera, gunakan alat pemadam api, evakuasi dan laporkan kepada tim KIDA. Ketiga, jika terindikasi ada suatu bahaya darurat. Selanjutnya, tugas yang ketiga itu rekomendasi untuk memperbaiki sistem ventilasi yang bermasalah pada pilihan ini. Di sini saya berpaku pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan UU Nomor 1 Tahun 1970, maaf, dan juga Kep 187 Menteri 1999. Di sini saya membagi 3 alternatif, yaitu menggunakan yang pertama, sistem ventilasi umum. Di mana ventilasi umum yang saya maksud itu memasang seperti exhaust fan atau blower untuk meningkatkan sirkulasi secara keseluruhan. Yang kedua itu sistem ventilasi lokal, yang dimana sistem ventilasi lokal itu yang dimaksud adalah fume extractor atau penghisap asap las yang diposisikan dengan sumber las, sehingga asap yang menyembur itu langsung menuju fan atau ventilasi. Selanjutnya, poin yang ketiga, pemisahan area kerja, yang dimana pemisahan area kerja ini memastikan bahwa tidak ada area kerja yang saling berdekatan yang sehingga menimbulkan suatu bahaya, dan juga mencegah terjadinya asap menyebar ke pekerja yang tidak terlibat, sehingga pekerja lain tidak terganggu. Selanjutnya ada pemeriksaan rutin dan pemeliharaan tentunya, yang dimana bertujuan untuk mengoptimalkan dan mencapai efektivitas dari operasional perusahaan tersebut. Nah, landasan hukum ini ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 3 ayat 1B yang berbunyi tentang pengurus wajib mengatur agar udara di tempat kerja memadai untuk menjamin kesehatan kerja. Dan juga pasal 9 ayat 1. Pengurus wajib menyediakan peralatan yang diperlukan untuk mencegah risiko kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk ventilasi. Dan juga berpedoman kepada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 187 Pasal 3 Ayat 1. Pengusaha wajib melakukan upaya pengendalian risiko paparan bahan kimia berbahaya termasuk yang dihasilkan oleh proses pengelasan. Lanjut ke tugas selanjutnya, yaitu rencana tindakan darurat untuk kebakaran di area pengelasan. Yang dimana pedoman yang saya pakai di sini seperti tadi, UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dan juga Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Menteri 1966 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang membagi atas 3 poin, yaitu tindakan pencegahan, yang dimana tindakan pencegahan ini meliputi lokasi penyimpanan pemadaman api atau APAR, yang dimana seperti yang kita ketahui meletakkan alat APAR ini di lokasi yang berpotensi menghasilkan api, baik itu api kecil, api sedang, maupun api yang besar, supaya mencegah terjadinya api menjalar ke bahan atau peralatan, atau bahkan membakar semua yang ada di tempat itu. Selanjutnya ada identifikasi dan pengelolaan bahan berbahaya. Di sini hindari penyimpanan bahan mudah terbakar seperti yang tadi, yaitu bahan bahaya dekat area pengelasan, sehingga tidak terjadinya penggabungan antara hasil pengelasan dan juga bahan kimia. Dan poin yang terakhir itu melakukan pelatihan juga simulasi agar ketika keadaan darurat itu terjadi, para pekerja dapat mengatasi keadaan tersebut. Selanjutnya, prosedur darurat saat kebakaran, yang dimana hal yang pertama harus dilakukan, hentikan segera semua kegiatan pengelasan dan juga matikan sumber listrik di area tersebut. Selanjutnya, panggil bantuan
dan juga evakuasi di mana evakuasi para pekerja yang terdapat di area tersebut. Selanjutnya, tugas pengawas dan tim tanggap darurat. Yang poin ketiga itu lokasi jalur evakuasi dan titik kumpul. Yang di sini maksudnya di sini yaitu menandai jalur evakuasi dengan papan petunjuk bercahaya dan juga menentukan titik kumpul di area terbuka agar tidak terjadinya penumpukan gas atau hal yang tidak diinginkan di dalam sana, jauh dari sumber kebakaran. Baik, selanjutnya lanjut ke tugas selanjutnya mengenai rancangan tata letak penyimpanan tabung gas. Di sini saya membagi 4 poin, yaitu yang pertama pemisahan tabung gas yang reaktif. Seperti yang kita ketahui tadi gasnya disimpan secara horizontal, di sini kita harus memposisikan tabung gas itu secara vertikal dengan penyangga atau rak untuk mencegah jatuhnya atau terguling. Dan pastikan tutup tabung tertutup rapat saat tidak digunakan. Selanjutnya ada poin kedua, pengelompokan tabung gas. Yang dimana tujuan pengelompokan tabung gas ini agar pemberian label dengan jelas di setiap tabung di penyimpanan, menghindari terjadinya percampuran atau kebocoran gas. Selanjutnya, ventilasi di area penyimpanan dan juga yang terakhir itu poin pengamanan tambahan. Yang dimana pengamanan tambahan di sini maksudnya menggunakan alat pendeteksi kebocoran gas jika diperlukan untuk memonitor potensi kebocoran dan juga pasang sistem proteksi kebakaran seperti alat pemadam api yang sesuai di area dekat penyimpanan. Di mana gas yang tadi saya maksud itu adalah asetelina, yang dimana gas ini adalah gas sintetis yang merupakan senyawa hidrokarbon dan juga alkuna yang paling sederhana dan sangat mudah terbakar jika terkena oksigen. Selanjutnya, tugas yang ini yaitu membuat modul pelatihan keselamatan kerja. Pada modul ini, saya membuat pendahuluan tentunya yang awal, yang berisi tentang kata pengantar, daftar isi, tujuan umum, dilakukannya pembuatan modul pelatihan kerja ini. Selanjutnya ada acuan standar kompetisi kerja, yang berisi acuan standar kompetisi kerja, kemampuan yang harus dimiliki sebelumnya, dan juga silabus pelatihan berbasis kompetensi. Selanjutnya ada isi dari modul pelatihan ini sendiri, mencakup bagaimana cara memakai alat pelindung diri, mencakup jenis alat pelindung diri, standarisasi, dan lain-lain, berisi tentang kebocoran gas dan juga prosedur pemadam kebakaran. Serta poin yang terakhir itu ada penutup, berisi tentang buku referensi, daftar peralatan yang digunakan, dan juga bahan yang digunakan. Tak terasa telah sampailah pada penghujung presentasi yang telah saya lakukan, yang dimana dari pemaparan saya dapat ditarik kesimpulan, yang dimana aktivitas pengawasan dan penyimpanan gas berisiko tinggi seperti kebakaran dan juga pemaparan gas berbahaya, solusinya pekerja harus menggunakan APD lengkap, ventilasi diperbaiki, dan juga penyimpanan gas harus sesuai standar. Prosedur pemadaman kebakaran dan evaluasi kerja harus jelas, serta pekerja perlu dilatih dan memeriksa kebocoran gas dan prosedur keselamatan lainnya sesuai dengan undang-undang yang ada. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Izinkan saya menyampaikan quotes terlebih dahulu sebelum saya tutup, yaitu "An ounce of prevention is worth a pound of cure" dari Benjamin Franklin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.